Selamat pagi Tuton, izin menjawab proses lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang penuh dinamika dan perdebatan mendalam di antara para pendiri bangsa. Proses ini berlangsung melalui 3 tahapan penting, yaitu masa Badan Penyelidik, usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPK, perumusan Piagam Jakarta, dan sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada awal tahun 1945, ketika kekuatan Jepang mulai melemah akibat kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, Jepang berusaha meraih simpati rakyat Indonesia dengan membentuk badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPK. Badan ini resmi berdiri pada tanggal 1 Maret 1945 dan mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang inilah muncul gagasan tentang dasar negara Indonesia yang merdeka. Beberapa tokoh penting mengungkapkan pandangannya. Bapak Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas negara, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Profesor Dr. Supomo mengusulkan konsep negara integralis yang menekankan persatuan antara rakyat dan negara. Namun puncak sidang BPUPKI terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato monumental yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya, Soekarno merumuskan 5 asas: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau kerakyatan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berbudaya. Dari sinilah istilah Pancasila resmi diperkenalkan kepada publik. Namun perdebatan mengenai rumusan akhir dasar negara terus berlanjut. Untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang muncul, Panitia 9 dibentuk pada 22 Juni 1945 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Panitia ini berhasil merumuskan sebuah dokumen penting yang disebut Piagam Jakarta. Piagam ini memuat prinsip-prinsip dasar negara yang kedua menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu poin yang paling menonjol adalah sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini merupakan hasil kompromi politik yang luhur antara kelompok nasionalis dan Islam demi menjaga persatuan bangsa. Proses selanjutnya berlanjut pada masa panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pada 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andos Mawat Hatta sebagai Wakil Presiden. Dalam sidang ini juga dilakukan perubahan penting pada sila pertama Piagam Jakarta yang semula berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan semangat persatuan dan toleransi yang tinggi karena dilakukan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang majemuk dalam hal agama dan budaya. Kelahiran Pancasila dapat dijelaskan melalui beberapa peristiwa penting yang saling berkaitan. Pertama, sidang pertama BPUPK, Badan Pertimbangan Konstitusi Indonesia, pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Yang menjadi momentum munculnya berbagai gagasan dasar negara. Kedua, pembentukan Panitia 9 pada 22 Juni 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta sebagai kompromi nasional. Ketiga, sidang kedua BPUPK pada 10 sampai 16 Juli 1945 yang membahas rancangan Undang-Undang Dasar berdasarkan Piagam Jakarta. Keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945
yang menandai puncak perjuangan bangsa dan terakhir sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 yang mengesahkan Undang-Undang 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan bunyinya yang masih berlaku hingga saat ini. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa lahirnya Pancasila bukanlah hasil pemikiran satu orang saja, melainkan buah musyawarah, kompromi, dan keterampilan kolektif para pendiri bangsa. Lahirnya Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang kini menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan tercermin dalam jiwa para tokoh yang menempatkan nilai-nilai spiritual dan moral sebagai landasan kehidupan berbangsa. Nilai kemanusiaan tampak jelas dalam sikap saling menghormati antar umat beragama dan kesediaan berkompromi demi persatuan. Nilai persatuan tampak jelas dalam amandemen Sila pertama yang merupakan wujud nyata semangat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di atas perbedaan. Nilai demokrasi tercermin dalam cara para tokoh mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat, alih-alih dominasi satu golongan. Sementara itu, nilai keadilan sosial tercermin dalam cita-cita mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa membeda-bedakan suku, agama, maupun golongan. Dengan demikian, nilai-nilai yang hayati dalam lahirnya Pancasila tidak saja berfungsi sebagai landasan ideologis, tetapi juga landasan moral bagi bangsa Indonesia. Dari keseluruhan proses lahirnya Pancasila, terdapat banyak pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh generasi muda saat ini. Pertama, semangat musyawarah dan toleransi yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa patut diteladani dan menyikapi perbedaan pendapat di masyarakat modern. Dalam konteks kehidupan sosial dan politik saat ini, nilai-nilai tersebut krusial untuk menumbuhkan budaya dialog, menghargai keberagaman, dan mencegah konflik identitas. Kedua, semangat persatuan dan keberagaman yang melandasi perubahan dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan pelajaran penting bagi generasi muda untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Ketiga, nilai berpikir mandiri yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa mengajarkan generasi muda untuk tidak kehilangan jati diri di tengah globalisasi, melainkan mengembangkan pemikiran yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Keempat, semangat nasionalisme dan gotong royong yang lahir dari proses perumusan Pancasila hendaknya diwujudkan dalam tindakan nyata seperti berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, menjaga lingkungan, dan memberikan kontribusi positif di ruang digital. Dengan demikian, lahirnya Pancasila bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga merupakan sumber nilai-nilai yang terus hidup dan relevan. Pancasila merupakan landasan moral dan pandangan hidup bangsa yang membimbing generasi muda untuk membangun Indonesia yang adil, beradab, dan bersatu. Sekian dan terima kasih.